Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Ryan Gustiawan dengan NIM 433250004 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari soal kuis kami, yaitu yang pertama ada kelas diagram. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu mahasiswa, petugas, dan juga buku. Dan di sini pada kotak kedua ini yaitu merupakan atribut dari masing-masing kelas. Lalu yang kotak paling bawah merupakan metode dari masing-masing kelas. Di kelas diagram ini terdapat relationship atau hubungannya, yaitu many to many, many to one to many, dan juga one to one. Di sini saya menggunakan relationship one to many. Satu petugas dapat melayani banyak mahasiswa. Lalu satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Lalu satu petugas dapat mengelola banyak buku. Lalu yang kedua terdapat activity diagram login. Di activity diagram ini terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan juga sistem. Start dimulai dari pengguna. Pengguna akan membuka halaman login. Setelah pengguna membuka halaman login, sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, pengguna akan memasukkan email dan password. Lalu sistem akan melakukan validasi akun benar atau salah. Di sini terdapat pengkondisian, jika salah, maka berakhir, dan jika benar, maka sistem akan menampilkan kepada pengguna menu dashboard-nya. Lalu selanjutnya itu terdapat activity diagram proses mencari buku. Terdapat dua aktor juga, yaitu mahasiswa dan juga petugas satu sistem. Start dimulai dari mahasiswa, yaitu masuk ke menu pencarian buku. Lalu pengguna akan memasukkan kata kunci dari buku tersebut. Lalu sistem akan memproses permintaan, lalu menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kata kunci yang diminta. Lalu di sini terdapat pengkondisian. Jika tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Namun, jika ditemukan, maka pengguna dapat melihat salah satu bukunya dan berakhir. Lalu yang ketiga terdapat sequence diagram di sini. Aktornya itu user, halaman login, proses sistem, dan juga database. Di sini sequence diagram login. User akan menginput email dan password. Lalu halaman login ini akan mengirim login data kepada proses sistem. Lalu proses sistem mendapatkan user data. Lalu database tersebut akan memberikan feedback, yaitu return user data. Lalu proses sistem akan memberikan feedback login result. Lalu halaman login tersebut akan memberikan kepada sang user, yaitu tampilan hasil login. Selanjutnya ada sequence meminjam buku. Di sini terdapat mahasiswa, sistem, dan juga database. Mahasiswa akan buka halaman pencarian, lalu sistem akan menampilkan form pencarian. Setelah itu, mahasiswa akan masukkan kata kunci, lalu sistem akan mencari buku sesuai kata kunci yang diminta oleh mahasiswa tersebut. Lalu database akan memberikan feedback, yaitu daftar buku ditemukan. Lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian dan mahasiswa dapat memilih buku. Lalu selanjutnya terdapat nomor 4, yaitu pengujian requirement validation. Yang pertama adalah completeness atau kelengkapan. Pada pernyataan ini, proses pengecekan status buku tersedia atau dipinjam. Di sini sudah lengkap karena sistem menampilkan status sebelum mahasiswa meminjam. Lalu yang kedua, proses pengajuan peminjaman oleh mahasiswa. Di sini sudah lengkap karena mahasiswa menekan tombol pinjam. Lalu yang kedua, konsistensi atau kekonsistenan. Di sini nomor 1, status buku dicek di awal dan di akhir. Di sini statusnya konsisten karena jika status awal tersedia, setelah peminjaman berubah menjadi dipinjam setelah mahasiswa tersebut meminjamnya. Lalu yang kedua, pemeriksaan syarat mahasiswa. Di sini konsisten karena aturan bahwa mahasiswa yang memiliki tunggakan tidak boleh meminjam. Lalu yang kelima, ada dua karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Pertama, operabilitas, yaitu mengukur seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna. Pada kasus peminjaman buku, masih terdapat 3, yaitu mahasiswa harus mudah melihat status buku, tombol pinjam harus jelas dan mudah ditemukan, dan yang ketiga, notifikasi harus informatif. Lalu selanjutnya, observabilitas, yaitu memastikan bahwa sistem memberikan informasi yang cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pada kasus peminjaman buku terdapat 3, yaitu status buku tersedia atau dipinjam tidak jelas. Lalu yang kedua, notifikasi terkirim saat permintaan dikirim dan disetujui. Lalu selanjutnya, petugas dapat melihat daftar permintaan yang masuk. Sekian dari
penjelasan saya. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.